Quran surah kedua ayat 168. Ibu saya pernah di Mesir tahun 2006 Pak. 26 Juli saya ke Mesir. Ini debat dua mahasiswa. Ini kisah nyata. Dua-duanya hafal Quran. Mahasiswa Al-Azhar. Kata yang satu, rezeki itu sudah dijanjikan oleh Allah, pasti diberikan. Gak usah ikhtiar, nanti juga datang. Kata yang satu, memang dijanjikan, tapi kan diikat dengan ikhtiar. Kata yang pertama, saya buktikan sama kamu, rezeki akan diberikan walaupun tanpa ikhtiar. Maka dia masuk ke masjid. Di masjid itu dia masuk ke ruangan. Kalau kita zawiyah sekarang ya, ada ruangan khusus. Di situ dia sembunyi masuk ke bawah meja. Di masjidnya ada istilahnya muhsinin, suka ada orang-orang baik yang ngasih makanan untuk orang etika. Begitu datang ngasih makanan, karena ini sembunyi, dia nggak dapat. Yang lain dikasih. Taib, hal min akhir, ada yang lain? Ngefish, katanya nggak ada lagi. Maka pindah dia, yantaqil jami' akhir. Taib, ya mencari, hari yang kedua, datang lagi ngasih. Karena dia sembunyi, dia nggak dapat lagi. Berikan kepada yang ada, pindah lagi. Begitu hari ketiga, sudah nggak kuat. Datang orang tadi, ngatakan lagi. Begitu dibagikan, masih ada sisa. Ada lagi yang lain, karena orang ini sudah 3 hari nggak makan, mulai nggak kuat, dia kasih kode. Dari balik tempatnya tadi. Begitu didatangi oleh pengurus masjid, masuk ke dalamnya, dibuka tempatnya, didapati ada seseorang yang sudah kelaparan. Maka dikasihlah kemudian 2 box makanan, 2 kotak. Begitu diberikan, ini jatah kamu katanya. Saat diberikan itulah temannya tadi yang berdebat. Yang kedua, datang menemui orang tadi, dia katakan, kan sudah saya bilang dari awal, rizki itu mesti dicari walaupun dengan sama gitu kan. Silakan, kan ibu begitu. Ada bagi-bagi kue, ibu nggak kebagian, gitu. Masya Allah. Ini ada gelas ya, isinya nggak ada, bisa begitu. Ya diatur sajalah gitu ya, luar biasa. Nah itu rizki namanya. Kalau sudah dikasih kode belum dikasih juga, nah itu yang repot ya, tawakal. Nah, sudah ya. Baik. Dah sini. Dah fokus lagi ya. Baik. Urusan minum, urusan panitia, ya. Urusan saya ceramah. Ayo kembali ke sini. Nah, sudah. Saya mas sudah curiga dari awal, pasti nggak ada isinya. Ayo, sudah ke sini, fokus lagi, lihat. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Tuh, rizki mah begitu, dah kadang-kadang tidak diduga ya. Baik, ibu yang beli, saya yang minum ya. Baik. Tapi ini juga belum tentu diminum. Ini rizki siapa? Oh, belum tentu bu. Rizki saya itu yang sudah masuk ke tenggorokan saya. Betul, jadi makanan itu kalau sudah masuk ke tenggorokan kita, itu baru rizki kita. Pakaian kalau dipakai, itu rizki kita. Kalau belum sempat kita konsumsi, belum tentu rizki kita. Mungkin saja rizki orang lain yang dititipkan kepada kita. Ibu beli ini, niatnya kan untuk ibu. Tapi belum ibu minum. Tahu-tahu begitu nyampe sini, dikasih buat saya. Masya Allah. Ini kalau nggak saya minum, berarti rizki ini bukan punya saya. Begitu selesai taklim, diambil lagi sama ibu. Misal gitu kan. Maka ini bukan punya saya. Balik ke sini. Yuk, bismillah. Teruskan. Rizki ada di mana? Langit. Kita tinggal di mana? Bumi. Sekarang kita ada di mana? Di Oman. Asal kita dari mana? Indonesia. Baik, tinggal di Indonesia, rizki turun di Oman. Apa yang harus dilakukan? Turunlah Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ingat, kita sedang bicara ikhlas. Ikhlas sesuai ketentuan Allah. Berarti kalau kita tidak ikuti ketentuannya, kita sedang tidak ikhlas. Baik, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kulu. Lihat baik-baik. Kulu, kalau diterjemahkan biasa, cari makan. Makan. Tapi kalau ibu nanti misal pernah dengar, di bahasa Arab itu ada ilmu balaghah. Namanya mengungkapkan sesuatu berdasarkan keumumannya yang banyak dibutuhkan. Misal begini, maaf ya, maaf. Ibu kalau bekerja, biasanya buat apa? Cari makan kan? Untuk makan. Pak mau kemana? Mencari sesuap nasi dulu. Sesuap nasi. Padahal yang dicari banyak. Ada yang sebakul, ada yang semacam-macam dan sebagainya. Ada untuk pakaian, ada untuk kendaraan dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Jadi bahasa Quran kulu itu maksudnya bukan sekedar cari makan, tapi bekerja untuk kehidupan. Kalau ibu misalnya sedikit belajar, nanti lebih dalam lagi, di bahasa Indonesia ada namanya sinekdok paspototo. Ya, menyampaikan sebagian yang dimaksud keseluruhan.
Lawannya sinektok totem proparto ini istilah saja ya. Kadang-kadang begitu gaya tapi sederhana sebetulnya maknanya. Menyebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Besok ada pertandingan Malaysia lawan Indonesia. Masya Allah, padahal yang main cuma seorang, main bulu tangkis. Malaysia lawan Indonesia. Apa semua orang Indonesia main bulu tangkis lawan seorang Malaysia? Kan tidak. Itu namanya totem propartu. Besok Harimau Malaya melawan Garuda. Harimau lawan Garuda. Sepak bola, Harimau sama Garuda. Gak akan nyambung, Garuda di atas, Harimau di bawah. Baik, yang dimaksudkan orang-orang mewakili sebagian dari Malaysia, mewakili sebagian dari Indonesia. Itu namanya sinektok pas protokol. Nah sekarang lihat sini. Ya ini bahasanya agak tinggi ya, cuman saya turunkan lagi. Hei manusia, silahkan bekerja. Demikian cara menerjemahkannya. Kerja. Ikhtiar. Lihat, fokus ya. Jadi kata Allah, orang ikhlas itu artinya ketika dia akan mendapatkan rizki, dia berusaha untuk bekerja, ikhtiar. Di ikhlas itu bukan menerima apa adanya, yang ada kita cari. Itu cara pertama untuk berbuat ikhlas. Di mana rizki kita? Di bumi. Tapi di bumi mana kan kita tidak tahu. Makanya ketika kita ingin mendapatkan rizki, tuntutan pertama dari Quran, kita harus berikhtiar. Ayo kerja. Usaha, ikhtiar. Begitu Anda ikhtiar, rizki diberikan. Tolong catat kalimat ini ya. Allah hanya meminta kita ikhtiar. Di situ rizki diturunkan. Jadi kalau ibu gunakan ikhtiar kita, maka disitulah dihitung rizki kita. Saya ulangi ya. Begitu Anda bergerak, dituliskan rizki diturunkan. Apakah turun saat itu? Atau disatukan oleh Allah, namanya diakumulasikan, diberikan saat banyak kita terima. Yang penting ketika kita bergerak, rizki diberikan. Lihat ya, saking adilnya Allah. Ibu tahu cicak? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Ya. Lihat baik-baik. Cicak, bagaimana aktivitasnya? Jalannya seperti apa? Merayap. Di mana? Di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana beraktivitasnya? Terbang. Di mana sifat adil Allah? Cicak nggak bisa terbang. Makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya pintar, jenius, itu jadi mainan buat cicak. Cicak, udah cicaknya di sana aja. Nyamuknya terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Coba lihat. Maksud saya ingin terapkan hukum ini. Cicak saja paham, masa kita tidak? Tapi cicak hanya mengikuti hukum Allah. Perhatikan orang tua kita. Orang tua kita dulu nggak banyak teori. Cuma dikasih kalimat-kalimat kita paham. Lihat kalimatnya. Cicak diam-diam. Lihat baik-baik. Yang diminta oleh Allah pada cicak cuman merayap. Kamu merayap aja. Ketika dia merayap, rezeki datang. Lihat baik-baik. Dia cuman merayap diam-diam. Diam-diam merayap. Merayapnya pun diam-diam. Begitu dia diam-diam merayap, teruskan. Datang seekor. Lihat, bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Datang seekor nyamuk, bukan cicak datangin nyamuk. Ketika cicaknya mau ikhtiar walaupun diam-diam, nyamuknya datang. Kalau cicaknya cuma diam-diam gak mau ikhtiar, nyamuk gak akan datang. Cicak saja ketika berikhtiar diam-diam, nyamuk yang bisa terbang bisa datang. Masa ibu yang bukan cicak gak datang rezekinya? Ibu bukan cicak dan ibu dihisab. Ibu punya kemampuan lebih daripada cicak. Cicak merayap, ibu jalan. Cicak jalan, ibu lari. Masa yang merayap bisa dapat makanan, ibu yang lari tidak dapat? Ayo, gak ada air, cari air. Gak ada makanan, cari makanan. Gak ada minuman, cari minuman. Begitu Anda ikhtiar, datang. Datang seekor nyamuk, terus kan? Hap. Silakan. Baik, ayo silakan makan. Alhamdulillah.